Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashkuru syukra man talabal mazid minal malik dayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Asyrul muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini, pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan wasiat saya, terutama saya tujukan untuk diri saya pribadi maupun kepada seluruh jamaah, dengan satu wasiat: marilah kita isi hidup yang fana ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik, tidak ada persiapan yang lebih utama pada saat kita kembali menghadap Allah, melainkan hanya dengan bertakwa kepadanya saja. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita bersyukur kini kita hidup di era informasi, ditandai dengan banyaknya penggunaan produk-produk teknologi informasi seperti WA, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Survei menunjukkan bahwa orang di era informasi ini menggunakan waktunya rata-rata 4,5 jam dalam sehari untuk melihat internet. Waktu yang cukup lama itu bisa membuat orang menjadi ghaflah, lalai, dan lupa kepada Allah. Tidak jarang dalam banyak kasus kejahatan, orang melakukan kejahatan karena salah dalam menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itulah Islam datang melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menawarkan solusi. Islam tidak anti dengan era informasi, bahkan berterima kasih. Dengan adanya era informasi ini kita semakin maju, semakin cepat, semakin mudah. Tapi jangan gara-gara era informasi yang begitu cepat, mudah, dan sederhana membuat kita lupa kepada pencipta alam semesta. Islam menawarkan kepada kita melalui Quran zikir sebagai solusi. Zikir dalam bahasa Quran artinya mengingat-ingat, menyebut-nyebut asma Allah, merenungkan nikmat dan karunia Allah yang begitu besar kepada kita. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para salafus saleh, para nabi dan rasul, para sufi, orang-orang yang alim, mereka selamat dan sukses di zaman apapun, salah satunya dengan tetap zikir kepada Allah. Hari ini bersamaan dengan waktunya dengan Yaum Ashura, 10 Muharram, kita diingatkan oleh Allah dalam sejarah sudah pernah terjadi di masa lampau. Nabi dan Rasul sukses selamat karena berzikir. Antara lain, Allah menyelamatkan Nabi Yunus ditelan ikan hiu yang besar
selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan dan selamat. Salah satu sebabnya karena Yunus alaihissalatu wassalam adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dalam surat Hud dan surat As-Saffat Allah berfirman, kalaulah Yunus bukan termasuk orang yang suka bertasbih kepada Allah, suka menyebut-nyebut asma Allah, mensucikan asma Allah, pastilah Yunus akan berada dalam perut ikan hiu besar itu sampai hari dibangkitkan kelak. Berdasarkan ayat ini, Nabi Yunus selamat ketika menjalankan tugas sebagai seorang rasul. Sebabnya karena tidak pernah lupa bertasbih kepada Allah. Semua orang sudah tahu bagaimana tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi Muhammad pernah menyampaikan hadis dari riwayat Abu Daud, siapa yang berdoa dengan didahulu membaca tasbih saudaraku Yunus, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada hari Asyura Allah juga menyelamatkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika membawa 600.000 umat Bani Israel meninggalkan Mesir menuju Syam. Sesampainya di Mesir Utara, Nabi Musa mengalami kesulitan. Maju menghadapi Laut Merah yang dalam, mundur dihabisi oleh Fir'aun dengan 1,2 juta tentaranya. Ketika dalam posisi seperti itulah, Nabi Musa kemudian berdoa mohon kepada Allah diberikan solusi atas masalah yang dihadapi itu. Allah memerintahkan melalui malaikat Jibril, ya Musa alqa asaka, Musa, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Nabi Musa pun memukulkan tongkat mukjizat itu ke Laut Merah. Dengan kuasa Allah, dengan kudrat dan iradat Allah, laut terbelah menjadi 2. Dan Nabi Musa bersama 600.000 Bani Israel bisa melewati Laut Merah dengan selamat. Apa kata Allah? Wajawazna bi Bani Israel bahra. Kami selamatkan Bani Israel melewati laut yang dalam itu. Fa'atau ala qaumi yakfikuna ala asnamin lahum, katanya. Ketika mereka sampai di suatu tempat melihat kaum yang menyembah berhala. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam banyak hadis diterangkan apa zikir yang dibaca Nabi Musa ketika melewati laut yang dalam itu bersama 600.000 Bani Israel. Rasul mengatakan Nabi Musa berdoa sepanjang jalan di Laut Merah yang dalam itu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk Engkaulah segala puji, kepada Engkaulah tempat kami mengadu, Engkaulah Maha Penolong, kami tidak daya dan upaya kecuali pertolongan Engkau ya Allah. Zikir inilah yang menyelamatkan Musa sampai ke Syam, Syria sekarang. Di hari Asyura ini juga Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika divonis mati oleh Raja Namrud dengan cara dibakar hidup-hidup. Kata Namrud kepada Nabi Ibrahim, qalu harriquhu, katanya, bakar orang ini. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kalau kamu menolong Tuhan-Tuhan kamu yang dirusak oleh orang ini, katanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika menghadapi vonis seperti itu, yang beliau baca cuma satu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah menurunkan malaikat Jibril
memakaikan kepada Nabi Ibrahim jubah ketika dilentingkan ke dalam api unggun yang sangat besar. Nabi Ibrahim ketika api itu padam, Nabi Ibrahim keluar dengan selamat tanpa cacat barang sedikit pun. Jemaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Ghazali, seorang sufi besar yang bukunya banyak dibaca kaum muslimin bahkan orang barat, mengatakan bahwa anfusukum dzauharatukum, nafasmu adalah berlianmu katanya. Nafasmu adalah permatamu. Jadi setiap kali kita mengeluarkan nafas, kita sedang mengeluarkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini dan tidak akan bisa kembali. Oleh karena itu kata Imam Ghazali, tukar nafasmu yang berharga itu dengan zikir mengingat Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak heran dalam kitab-kitab tasawuf kita mendengar bagaimana para sufi bernapas dengan menyebut Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita zikir. Ada zikir yang formal, ada zikir yang informal. Nabi mengajarkan kepada sahabat agar tidak pulang setelah sholat fardu, tapi membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan tahlil 1 kali. Siapa membaca zikir seperti itu, Allah akan menghapuskan dosanya, meskipun dosanya sebesar sebanyak buih laut katanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, di antara zikir yang paling bagus adalah zikir yang diajarkan Allah dalam Quran. Surat Muhammad ayat 19. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah katanya. Dan Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda kepada sahabat Abu Dzar, Ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, jaddid imanaka biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan kamu mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berdasarkan ayat tadi, berdasarkan hadis tadi, dan prakteknya di masa lalu bahkan sampai kini, kalimat tauhid la ilaha illallah bukanlah bid'ah. Mengucapkan tahlil, takdis bukanlah bid'ah, tetapi justru mengamalkan sunnah. Dan karena itulah Islam ingin menawarkan kepada kita sekalian, kita tetap bisa bertugas dimanapun kita bertugas, sebagai apapun kita bertugas untuk membangun negara bangsa ini. Sarannya, tausiahnya adalah mensinergikan antara kerja-kerja praktis dengan zikir kepada Allah. Memulai dengan membaca basmalah, mengisi tugas dengan selalu mengingat Allah, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, selesai tugas mengucapkan hamdalah, dan tidak lupa salat sebagai tiangnya agama untuk selalu kita tegakkan. Kalau ini kita lakukan, kita boleh berharap kita akan sukses, selamat seperti suksesnya para nabi dan rasul. Mudah-mudahan Allah melimpahkan taufik hidayah dan inayah kepada kita sekalian, sehingga tetap mampu menjalankan tugas sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, sebagai anggota masyarakat, tapi tetap dekat kepada Allah Rabbul Izzah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, manafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولازموا الصلاة على خير خلق عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما فقد قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأواه وعلى آله وأصحابه ومواله وارض اللهم عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والمحنة ما ظهر منها وما بطن ومن بلدان المسلمين عامة ومن بلدنا إندونيسيا خاصة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة